jadi beban psikologi saya pada saat pertama saya jadi kadis. Dari kabak Ortala menjadi kadis. Banyak orang galau ketika masuk masa purna bakti. Kalau saya sudah mempersiapkan diri. Kami 6 orang bersaudara diasuh oleh orang tua dengan disiplin yang luar biasa, terutama ibu kami itu sangat berperan di dalam mendidik kami untuk hidup secara disiplin, bersih, harus sesuai dengan jadwal-jadwal yang sudah ditentukan. Bahkan kami melihat karakter ibu sangat kuat ya di dalam mendidik kami. Ayah saya itu orangnya lembut, banyak diam, bekerja. Ibu saya yang sangat berperan di dalam membentuk karakter kami. Namun ayah dan ibu adalah tentunya kami terinspirasi dengan ketenangan dan kebajikan dan kebijakan dari seorang ayah, dan kerja keras dan ketegasan dari seorang ibu. Itulah yang selalu kalau misalnya kami ketemu, kami selalu bercerita bagaimana orang tua saya, khususnya ibu saya, peran-peran di dalam mendidik kami menjadi orang yang disiplin, orang yang harus belajar, harus bersosial. Ibu saya itu di keluarganya itu ya orang katakan dia yang dianggap tertua dengan semua saudara-saudaranya. Walaupun saat itu orang tua ibu saya bersaudara sekitar 14 orang. Ya, orang-orang dulu kan banyak anak gitu ya. Dialah, ibu saya lah yang sangat diharapkan atau menjadi tumpuan dari saudara-saudara yang lain, karena ibu saya anak perempuan yang pertama, kakaknya laki-laki 2. Waktu itu yang satu ada di Palopo, yang satu ada di Rantepao, sehingga dominasi daripada ibu saya ini sangat besar terhadap perkembangan dan kelanjutan daripada kami bersaudara, membentuk karakter-karakter kami menjadi orang yang harus kuat, harus disiplin, harus tegas. Dan inspirasi ayah saya seorang yang sabar, telaten, dan kalau orang bilang ayah saya itu terkenal sangat baik ya, sabar dan punya kebijakan yang luar biasa. Ketika orang tua saya belajar melanjutkan pendidikan di Jakarta, kami diasuh oleh nenek yang luar biasa juga, seorang sosok yang sabar. Karena di rumah saya ada banyak juga sepupu yang harus diasuh juga oleh nenek saya, sehingga nenek ini selalu sabar dan telaten untuk sangat lembut ya membangunkan kami. Bahkan kalau bangun membangunkan kami, dia menyanyi ya gini, oh pia pia dakmu mama bang. Maksudnya itu, hai anak-anak, jangan tidur terus, bangun pergi sekolah. Nah, cara-cara itu yang dilakukan oleh nenek saya ketika membangunkan kami pagi jam 5, sudah harus bangun, dia menyanyi ya, tepuk-tepuk tangan bangunkan kami, sehingga itu yang sangat berkesan di saya. Dan kelembutan seorang nenek yang melekat di ibu saya juga
adalah sesuatu hal yang menjadi inspirasi bagi kami. Saya bersaudara 6 orang, 1 laki-laki dan kakak saya yang pertama perempuan dan purna bakti. Jadi dalam keluarga kami dari 6 orang itu 4 orang jadi ASN, mengikuti jejak ayah. Kemudian yang kedua laki-laki berwira swasta dan beliau sudah almarhum. Tahun lalu kami menguburkan, membuatkan prosesi untuk prosesi penguburan. Kemudian yang ketiga juga di Toraja. Kemudian yang keempat saya. Yang kelima di Makassar dan yang keenam di Kalimantan. Semua itu yang saat ini berprofesi sebagai ASN. Masa sekolah saya SD-nya SD negeri ya, karena memang dekat dari rumah, ya dekat dari rumah sehingga mungkin itu pertimbangannya orang tua saya memasukkan saya, menyekolahkan saya di SD negeri 1. Kemudian saya masuk di SMP Katolik dan SMA Katolik, ya. Kenapa seperti itu? Karena ya di samping dekat juga dari rumah. Karena kalau SMP negeri itu jauh, ya, tempatnya jauh dari rumah kami, termasuk juga SMA. Kemudian juga SD dan SMP dan SMA ini kan satu atap, ya, maksudnya satu lokasi, sehingga begitu tamat SMP Katolik langsung ke SMA Katolik. Kalau dikatakan kenapa memilih, selain karena tadi saya katakan dekat dari rumah, juga SMP dan SMA Katolik itu sangat terkenal, sangat top waktu itu, ya. Kita tahu sekolah-sekolah Katolik itu pada zamannya itu, bahkan saya masih diajar oleh guru dari Belanda, ya, pastor, seorang pastor. Dan image, ya, daripada sekolah Katolik waktu itu sangat bagus, ya, karena di samping alumninya yang sudah berhasil, juga dipimpin oleh kepala sekolah yang terkenal bagus dan tegas di dalam memimpin sekolah, dan di samping itu berwibawa, ya, kepala sekolahnya saat itu, dan sangat disegani oleh semua murid-murid, ya, sehingga pertimbangan-pertimbangan itu yang membuat orang tua kami menyekolahkan kami di sekolah-sekolah Katolik. Kami semua bersaudara di sekolah Katolik. Kami hidup dalam lingkungan Kristiani, yang mana nilai-nilai kekristenan itu ditanamkan sejak kita kecil, sejak kita sekolah minggu, kemudian remaja, sampai dengan kita dewasa. Sehingga lingkungan gereja, lingkungan orang-orang yang tentunya seiman dengan kita itu sudah pasti senantiasa menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari kehidupan kita sehari-hari, dan kesadaran kita bahwa Tuhan menciptakan kita sedemikian rupa, ya, yang tentunya punya talenta masing-masing, diutus untuk menjadi garam dan terang. Itulah nilai-nilai kekristenan yang kami anut, bahwa dimanapun kita berada, apapun talenta, apapun pekerjaan yang Tuhan karuniakan kepada kita, harus kita akui, harus kita sadari bahwa itu adalah semata-mata dari Tuhan. Bukan usaha saya, bukan usaha orang tua, tapi itu adalah
pilihan, ya, kembali lagi bahwa saya dipilih oleh Tuhan untuk ada di dunia ini. Saya diciptakan untuk ada, untuk berkarya, untuk menjadi garam dan terang. Nah, itulah yang selalu menjadi dasar saya untuk senantiasa bisa menghadirkan nilai-nilai itu dalam setiap aspek kehidupan, dimanapun, baik itu kita di rumah, di keluarga, di masyarakat, bahkan dengan jabatan yang ada saat ini. Nilai-nilai inilah yang selalu memberi saya kekuatan bahwa tidak kebetulan saya berada di sini, tapi Tuhan selalu dalam rencananya untuk saya hadir dimanapun, tentunya untuk membawa misi menjadi garam, menjadi terang, menjadi sesuatu yang tentunya berkat bagi orang yang ada di sekitar saya. Pada saat saya menjelang selesai, saya mencoba untuk magang di Lembaga Bantuan Hukum milik Bapak Rudianto Asapa, yang mana saat itu memang LBH ini sangat top, ya. Saya saat saya magang, saya menangani satu kasus. Saya ingat sekali, orang tua yang mungkin separuh baya ingin dibela haknya, ya, ingin dibela haknya, mempermasalahkan masalah hukum yang dihadapi. Dan ya, namanya kita pegawai magang, ya, menghadapi seseorang yang penuh harap masalahnya bisa diselesaikan. Saya ini baru magang, jadi saya biarkan dia bercerita. Waktu itu belum ada rekaman, ya, belum bisa kita merekam, belum ada HP yang bisa kita merekam. Jadi setiap kalimat, setiap kata yang disampaikan saya harus tulis, ya, tidak boleh saya mengambil intisari. Jadi kronologisnya harus saya catat, ya, harus saya catat kronologis dari setiap permasalahan yang dialami oleh masyarakat. Hanya 2 kasus yang sempat saya tangani, saya sempat mencatat kronologis peristiwa itu, dan tidak lama kemudian saya harus wisuda dan meninggalkan lembaga bantuan hukum itu. Ya, namanya magang cuma berapa bulan, ya, seperti itu kira-kira. Kalau dikatakan saya ketemu jodohnya, ya, jalan cerita saya ketemu jodoh pada saat saya KKN, bertemu dengan calon mertua saya yang saya tidak tahu ternyata punya putra, punya anak, sudah bekerja menjadi seorang perwira Angkatan Laut di Mabes Angkatan Laut Jakarta. Saya kaget juga waktu calon suami saya datang mencari saya, ya, tapi namanya jodoh, ya, namanya jodoh. Begitu satu kali saya ketemu, ya, hati langsung terpaut, ya. Jadi hubungan kami itu hanya setahun, ya. Sekali kami bertemu, kemudian lanjut ngobrol, lanjut cerita, dia kembali ke Jakarta, kami lanjutkan dengan surat menyurat, dan saya melihat keseriusan dan keberanian dan tekad dari calon suami saya. Di situ saya lihat, oh, ini orang bertanggung jawab. Karena pada saat dia akan melamar saya secara pribadi, menyampaikan isi hatinya kepada saya dan mencoba untuk menyampaikan itu ke orang tua saya kan nggak ada waktu itu. Saya bilang, ya silakan, kalau mau ketemu orang tua saya nggak ada loh. Saya mau lihat apa dia berani, ya, apa dia berani. Ternyata memang seorang laki-laki yang teguh, tegar, bertanggung jawab. Itulah mungkin salah satu penilaian saya kepada suami saya, dan akhirnya itu berlangsung. Dan kesan daripada orang tua saya juga melihatnya bahwa seperti itu.
mungkin ya barusan dia lihat laki-laki yang datang dengan sendiri menyatakan keseriusannya untuk datang ke orang tua saya untuk menyatakan keseriusan berhubungan dengan salah seorang anaknya. Jadi tentunya orang tua juga menilai dan memberi restu ya, seperti itu. Sekembalinya kami dari tugas di Kendari ya, kalau nggak salah itu awal tahun 98 kami pindah dari Kendari, dan saat itu juga saya sudah jadi pegawai pemerintah kota ya, 98 jadi staf di bagian organisasi dan tata laksana. Tidak lama setelah itu, nggak cukup setahun, suami saya ditawarin lagi untuk dinas ke luar kota lagi, yaitu menjadi anggota DPRD satu kabupaten di Sulawesi Selatan, yaitu Kabupaten Luwu. Ya, waktu itu kan ada formasi fraksi TNI Polri. Nah, dari Angkatan Laut suami saya lah yang ditawarin. Tapi saya tidak ikut, ya, anak saya waktu itu sudah mulai sekolah, sehingga kami sepakat suami yang ngelaju, istilahnya yang ngelaju. Jadi tahun 99 sampai 2014, 99, 2001 sampai 2004 ya. Ya, 5 tahun suami saya jadi anggota DPRD di Kabupaten Luwu waktu itu. Anak-anak saya, jadi saya ini sebenarnya apa ya, dari kalau dikatakan mandiri juga mungkin enggak ya, karena resiko seorang istri tentara yang harus pindah-pindah, dan kesepakatan kami bahwa biarlah saya home base-nya di Makassar, jadi suami saya kesana kemari pindah, pernah di Manado, pernah di Palopo, pernah di Surabaya. Karena anak saya waktu itu sudah mulai sekolah, kami sepakat untuk home base kami di Makassar saja. Ya, di Makassar. Momen-momen untuk kumpul dengan keluarga besar, baik dari pihak saya sendiri maupun pihak suami, tentunya pada saat hari-hari besar keagamaan ya, pada saat Natal. Jadi dulu sebelum mertua saya meninggal dan orang tua saya belum meninggal, setiap Natal tanggal 23 itu kami udah mulai jalan ya, udah mulai cuti. Kami awali dari Pindrang ya, kami mampir di Pindrang dulu melihat orang tua kami di sana dengan saudara-saudaranya, kumpul bersama saudara. Setelah bermalam di Pindrang, lanjut lagi ke Toraja. Nah, keluarga besar kami di Toraja. Setelah pulang itu balik lagi, mampir lagi di Pindrang, baru kembali lagi ke Makassar. Itulah momen-momen yang di mana kami bisa berkumpul dengan semua keluarga besar kami, baik dari pihak suami saya maupun saya. Namun saat orang tua dua-duanya sudah meninggal, sudah jarang ya kami berkumpul seperti dulu-dulu lagi. Mungkin karena ya kesibukan kita, dan memang orang tua itu luar biasa mempersatukan anak. Proyek dari program subsida KPK itu di Disnaker, di Disdukcapil itu, sejak saya di situ dilantik tahun 2013 mengalami progres yang luar biasa ya. 1 tahun saya di situ sudah ya, kalau evaluasi dari timnya mengatakan bahwa saya sudah lampaui daerah lain yang sudah lama difasilitasi oleh program ini. Karena progresnya bagus, cepat, maka pada tahun 2015 awal kami diberi apresiasi oleh program ini untuk belajar ke Kanada ya. Waktu itu saya dengan Pak Wali Kota Pak Dani, kemudian Bupati Pindrang, kemudian ada dari beberapa daerah lain, ada dari Sangir,
ada dari Bitung sesuai dengan hasil evaluasi dan penilaian dari program SIP-SIDA KPK. Kami belajar terkait bagaimana pelayanan publik di Kanada. Ada 6 provinsi yang kami kunjungi di Kanada selama 14 hari. Itu adalah hal yang tidak bisa saya lupakan dari masa saya menjabat di Disdukcapil. Menggagas suatu inovasi yang namanya Kartu Anak Makassar. Kartu Anak Makassar itu kalau simpelnya itu seperti akte kelahiran mini ya, kartu. Isinya adalah apa? Sama dengan KTP. Kalau warga masyarakat awam mengatakan KTP anak, ya KTP anak. Karena yang kita tahu bersama selama ini yang dianggap hanya bisa punya KTP itu adalah 17 tahun ke atas. Padahal komponen-komponen data yang ada dalam KTP untuk anak juga ada. Ketika kita buka kartu keluarga, maka data-data anak kita yang baru lahir dan yang sudah 17 tahun itu sama datanya. Nah, itulah yang di bawah 17 tahun ini saya buatkan KTP anak, istilahnya KTP anak yang persis sama dengan informasi memuat informasi atau data penduduk sama dengan KTP. Jadi ada NIK, ada nama, bahkan ada nama ayah. Kalau di KTP kita kan nggak ada nama ayah kan. Kalau di kartu anak itu ada nama ayah, anak ibu. Nah, jadi lebih komprehensif, lebih lengkap isinya kartu anak Makassar ini dibanding dengan KTP. Dan ini diapresiasi oleh pemerintah pusat dan bahkan menjadi program nasional, yaitu program Kartu Identitas Anak KIA. Nah, menjadi program nasional. Mendagri terkait dengan wajib seluruh Indonesia harus membuat program Kartu Identitas Anak. Saya atau Makassar dalam hal ini salah seorang tim perumus ya. Jadi ada beberapa daerah di Disdukcapil yang dipanggil ke kementerian untuk menjadi tim perumus. Termasuk di dalamnya adalah Makassar, kemudian Solo, Bandung, Surakarta kalau nggak salah ada, iya Surakarta, Solo. Ada beberapa kabupaten kota Kadiscapilnya dipanggil ke Jakarta untuk menjadi tim perumus dalam rangka menerbitkan Permendagri waktu itu nomor berapa ya, nomor 6 tahun 2016 tentang Kartu Identitas Anak. Jadi biasa pengalaman banyak hal yang saya lakukan di Disdukcapil karena ya mungkin karena masa saya di sana lama ya, sampai 5 tahun lebih, dan tentunya hanya Tuhan dan hanya pimpinan yang bisa menilai. Kita tidak bisa menilai diri kita sendiri dan hanya masyarakat yang bisa menilai apa-apa yang kita sudah lakukan sejak kita melakukan pelayanan kepada masyarakat. Setelah saya dari Disdukcapil, saya pindah ke Dinas Perindustrian dan Perdagangan. Ya, tantangan pertama yang dihadapi oleh setiap kadis perdagangan adalah bagaimana memastikan gudang dalam kota ini pindah di tempat yang sudah disediakan, yaitu di pusat pergudangan. Saat itu tantangan pertama dan sangat berat bagi saya karena langsung ditantang oleh masyarakat untuk memindahkan gudang dalam kota karena memang sudah ada perdanya. Sudah ada perda, sudah ada perwali larangan untuk melakukan bongkar muat barang dalam kota yang paling banyak di Kecamatan Talo dan Kecamatan Wajo. Ini kan pasti ya punya backing ya, tentunya punya backing, dan inilah tantangannya bagaimana saya harus bekerja tentunya sesuai dengan aturan dan tentunya menghadapi para pengusaha yang tanda kutip bandel ya, karena saya
turun ke pusat pergudangan untuk sidak. Saya lakukan sidak di pusat-pusat pergudangan, ternyata mereka punya gudang di sana. Hanya setelah saya lihat kosong, nggak ada isinya. Artinya hanya tameng aja mereka punya gudang di pusat pergudangan. Ya, sebagian besar barang-barangnya itu disimpan di kota. Ya, terjadilah aktivitas bongkar muat yang mengakibatkan kemacetan, bahkan sering terjadi kecelakaan. Ya, sering terjadi kecelakaan karena truk-truk 10 roda itu ya mengambil bahu jalan, kemudian melakukan bongkar muat yang mengakibatkan kemacetan, sehingga sering terjadi kecelakaan di situ. Ya. Dan sebenarnya sudah ada kesepakatan kami waktu itu dengan para pengusaha, mereka juga sudah komitmen akan pindah atau memindahkan barangnya atau melakukan aktivitas bongkar muat barang itu di pusat pergudangan yang sudah disiapkan. Untuk eksekusi di lapangan kami sudah libatkan Koramil, sudah libatkan seluruh aparat keamanan yang terkait dengan proses pemindahan, Pol PP, Perhubungan, Perdagangan, kemudian dari Polsek, dari Koramil dan seterusnya. Kami sudah membuat agenda, kami sudah membuat jadwal, dimulai dari mana, titik mana, dan seperti apa harus kami kerjakan. Tapi sebelum itu saya lakukan, saya dikembalikan ke Dukcapil, yang mana saat itu ada kurang lebih berapa ribu ASN yang baru-baru dilantik dianggap ilegal, ya, dianggap ilegal, sehingga saya tidak lanjut untuk menyelesaikan tugas saya itu di perdagangan untuk memindahkan gudang dalam kota. Ya, setelah saya di perdagangan, saya dipercayakan lagi untuk menangani masalah lead bank. Ya, alhamdulillah sejak saya di lead bank kurang lebih 1 tahun, di tengah pandemi, kami harus memastikan bahwa mempertahankan Kota Makassar sebagai kota terinovatif, ya, kota terinovatif. Waktu itu dijabat oleh 2 orang PJ, yaitu PJ Wali Kota Pak Prof Yusran Yusuf dengan Prof Rudi. Nah, ini semua kan dibatasi, ya, kita dibatasi oleh dilarang bertemu, kemudian harus bekerja secara online dan offline karena 50% harus tinggal di rumah, 50% pegawai harus masuk. Jadi ya secara normal ini tidak bisa maksimal kami kerjakan, ya. Tapi kami tidak putus asa dengan teman-teman di Litbang. Bagaimana program ini harus tetap jalan sesuai dengan jadwal yang sudah ditetapkan oleh Litbang Kemendagri, ya. Jadi di tengah masa pandemi itu kita berjuang untuk mempersiapkan semua dokumen. Di tengah keterbatasan kita harus mempersiapkan dan memastikan semua dokumen bisa diselesaikan, dan alhamdulillah puji Tuhan kami berhasil mempertahankan Kota Makassar sebagai kota terinovatif, yang saat itu saya dengan Pak PJ Wali Kota Prof Budi ke Jakarta untuk menerima apresiasi Makassar sebagai kota terinovatif. Kemudian sementara saya melaksanakan tugas-tugas kelitbangan, saya dipercayakan oleh Pak Dani, waktu itu sudah dilantik bulan Februari, dan bulan Maret saya dipercayakan 1 Maret, SK saya itu 1 Maret menjadi PLT
Kadis Pendidikan. Nah, dinas ini saya kira yang menurut saya paling berkesan dan tantangannya luar biasa ya, tantangannya luar biasa karena masalah pendidikan adalah masalah yang cukup rumit dan tentunya tidak bisa kita selesaikan dengan cepat dengan status saya hanya sebagai PLT ya, karena saya harus menangani 2 SKPD yaitu Litbang dan Dinas Pendidikan. Jadi saya bolak-balik dari kantor Dinas Pendidikan dan ke Balai Kota. Waktu itu Litbang di kantor Balai Kota. Di tengah masa pandemi harus memastikan tugas saya yang pertama adalah vaksinasi. Vaksinasi tenaga pendidik dan tenaga kependidikan. Kemudian vaksinasi peserta didik. Ya, itu dulu yang menjadi sasaran tugas prioritas kami karena adanya tentunya sesuai dengan arahan dari pemerintah pusat bahwa harus semua warga masyarakat harus divaksin. Tapi yang menjadi priority adalah guru dan tenaga kependidikan, kemudian peserta didik. Ya, berbagai cara kami lakukan, harus belajar secara luring dan daring. Nah, ini betul-betul butuh effort yang luar biasa ya. Kemudian di tengah pandemi juga harus melaksanakan penerimaan peserta didik baru atau PPDB dengan segala keterbatasan yang dimiliki oleh Dinas Pendidikan. Alhamdulillah bisa saya jalani dan proses PPDB tahun 2021 berjalan dengan baik dan barusan tidak ada demo. Biasanya kan Dinas Pendidikan selalu menjadi sasaran demonstrasi entah oleh orang tua, entah oleh teman-teman NGO ya, dan teman-teman kita tidak tahu. Yang jelas setiap tahun sudah jadi rutinitas. Setiap ada penerimaan peserta didik baru, Dinas Pendidikan selalu didemo oleh masyarakat ya. Menjadi beban psikologi saya pada saat pertama saya jadi kadis. Dari Kabak Ortala menjadi kadis. Ya, saya sudah jelaskan di awal bahwa tugas-tugas di sekretariat itu kan fungsinya adalah koordinasi, fasilitasi, ya, mengkoordinasi dan memfasilitasi organisasi perangkat daerah, memastikan semua pelayanan berjalan dengan baik. Nah, saat saya jadi kadis itulah yang pertama menjadi beban psikologi saya. Karena apa yang menjadi idealisme saya waktu saya jadi kabak, saya harus eksekusi. Saya harus eksekusi di dinas sebagai yang berhadapan langsung, dinas yang berhadapan langsung dengan pelayanan publik. Jadi semua teori-teori yang saya dapatkan di Ortala harus saya terapkan. Ya, harus saya konsisten melaksanakan apa yang saya ketahui terkait dengan bagaimana pelayanan publik, bagaimana idealnya satu pelayanan, bagaimana memberikan pelayanan yang baik kepada masyarakat, bagaimana transparansi pelayanan itu dilakukan. Itu adalah beban psikologi saya. Tapi setelah saya berpindah dari satu dinas ke dinas lain, karena mungkin waktu saya di Dukcapil itu kurang lebih 5 tahun, jadi sudah ada dinamika sebagai kepala OPD itu kita sudah rasakan, jadi sudah ada pengalaman sehingga saya berpindah ke dinas-dinas lain. Ya, namanya juga kita menangani hal yang baru, menangani tugas yang baru, pasti selalu kita harus tantangan yang kita hadapi selalu pasti yang baru. Tapi saya punya prinsip, saya ketika masuk dalam suatu organisasi, saya nolkan saya punya ilmu dulu. Saya nolkan karena saya harus melihat segala sesuatu semuanya baik, seperti itu. Sehingga
setiap saya masuk ke suatu dinas yang baru, saya berusaha untuk mempelajari pelayanan-pelayanan atau tugas-tugas yang baru itu mulai dari nol. Dan saya selalu percaya bahwa orang-orang yang ada di bawah saya, kepala-kepala di bidang saya itu adalah orang yang sudah punya pengalaman, sudah punya kapabilitas, ya. Jadi seiring dengan berjalannya waktu, mulai bekerja, sementara berjalan bekerja kita pelajari, kita evaluasi apa yang mungkin kita dapatkan tidak sesuai, ya kita bisa lakukan perbaikan. Snaker itu cukup kompleks juga karena menangani sumber daya manusia, ya, menangani SDM, di mana ketika sumber daya manusia kita baik, apalagi yang akan mengakses dunia kerja, baik itu dunia kerja di sektor formal maupun dunia kerja secara mandiri, inilah yang menjadi tugas berat daripada Disnaker, agar tingkat pengangguran itu bisa kita eliminasi dengan memberi skill kepada masyarakat, ya. Tentunya adalah salah satu cara adalah memberikan skill, ya, membekali masyarakat atau warga kota dengan skill, entah itu skill itu digunakan untuk nantinya bekerja di sektor formal maupun skill itu digunakan untuk berusaha secara mandiri. Nah, dalam menjalankan program prioritas Bapak Wali Kota 10.000 skill training gratis ini, masalah yang kita hadapi adalah terbatasnya ataupun komunikasi, ya, dan koordinasi antara dunia usaha dan dunia industri atau istilahnya DUDI ini harus dibangun, ya, harus ada komunikasi yang intens antara pemerintah yang menyediakan sumber daya dan para pelaku usaha yang akan menerima, akan mempekerjakan para talent ini yang sudah diberi persiapan, dibekali dengan skill, training dan seterusnya. Nah, ini dari teman-teman dari dunia usaha dan dunia industri ini harus terbuka, harus memberi kita data yang valid sehingga kita bisa menyiapkan tenaga kerjanya. Nah, sebagian besar perusahaan kadang-kadang, ya, setelah saya evaluasi, mereka sebagian besar tidak memiliki perencanaan tenaga kerja mikro, ya, padahal ini kan wajib, ya. Bagaimana saya mau mempersiapkan sumber daya manusia untuk bisa dipekerjakan di perusahaan ketika perusahaan tidak memberikan kami data kebutuhan ataupun analisis beban kerja, kemudian syarat-syarat kerja yang dibutuhkan oleh perusahaan, ya. Ini kan terkait dengan sumber daya manusia yang ada di Kota Makassar yang harus kami siapkan agar bisa terserap di dunia kerja. Saya sudah berusia 57 tahun. Ya, seandainya saya bukan eselon 2, maka tahun depan saya sudah harus masuk ke masa purna bakti. Alhamdulillah, puji Tuhan, Pak Wali Kota masih mempercayakan saya untuk menduduki jabatan eselon 2. Itu berarti bahwa akhir tahun 2025 sudah memasuki masa purna bakti. Banyak orang galau ketika masuk masa purna bakti. Kalau saya sudah mempersiapkan diri, walaupun memang kegiatannya belum jelas, tapi mau tidak mau, suka tidak suka, ini kan harus dijalani. Ya, saya sudah begitu banyak berbuat di masa saya menjadi pejabat, sudah banyak legacy yang saya tinggalkan, ya, sehingga memasuki masa pensiun nanti tentunya sudah merasa selesai
mengabdi di pemerintah kota, dan masih banyak ladang-ladang pengabdian lain yang bisa kita kerjakan. Dan saya selalu percaya bahwa Tuhan yang menciptakan kita, yang menciptakan saya, Tuhan juga yang mengutus saya, dan Tuhan juga pasti memberikan yang terbaik bagi saya, ya, sehingga kita tidak pernah merasa takut, tidak pernah merasa post power syndrome, karena kita punya Tuhan yang hebat, ya, yang akan mempersiapkan saya untuk masuk dalam rencananya yang sesuai dengan apa yang direncanakan dalam hidup saya. Karena saya selalu percaya bahwa saya ada di sini, saya ada di sana nantinya, atau di mana saja Tuhan mau tempatkan saya, Tuhan sudah menyiapkan yang terbaik.